Instagram kalian bagiin ayat, di grup WhatsApp juga kalian bagiin ayat. Ya mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya saya spam renungan ayat begitu. Jadi mungkin kalian sering begitu. Atau boleh next slide. Atau mungkin kalian merasa adalah tipe yang sangat berbeda. Kalian punya tipe yang sangat berbeda. Kalian tuh sangat ingin menjadi orang Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh, tapi rasanya susah banget gitu. Kalian merasa sudah mencoba membaca Alkitab tiap hari, tapi tetap aja besoknya sudah jadi sama Tuhan, gak akan nonton yang gak baik lagi, ya kan? Tapi 2 hari kemudian kalian kembali lagi ke kebiasaan yang lama lagi. Siapa yang pernah kayak gitu? Jatuh bangun. Ya. Pernah ya, semua pasti jatuh bangun. Ya, seperti apa kata lagu dangdut, jatuh bangun aku mengejarmu gitu ya. Nah, tapi ada kabar baiknya buat kita semuanya. Boleh next slide. Yesus sangat memahami pergumulan kita. Ya, Yesus sangat memahami pergumulan kita. Makanya di malam terakhir sebelum dia disalibkan kan, dia memberikan satu janji yang luar biasa ke murid-muridnya dan juga kepada kita. Dan dia nggak hanya memberikan satu perintah untuk hidup kudus, tetapi apa? Dia juga memberikan kuasa untuk melakukannya. Tapi masalahnya, boleh next slide, kita sebagai anak muda Kristen di tahun 2025 ini, di akhir-akhir ini, karena gini loh, kita itu sering hidup dalam standar ganda. Ya, kita mengakui kita pecinta Tuhan memang, tapi kita gagal nunjukinnya. Ya, dan coba kalian pikirin dalam hati kalian gitu ya, berapa banyak dari kita yang takut ketahuan pacaran sama orang tua daripada ketahuan sama Tuhan. Terus berapa banyak yang lebih rajin membuka TikTok daripada bacain firman. Terus ada berapa banyak yang lebih bersemangat nonton episode baru drakor di Netflix ya daripada datang ke ibadah pemuda ini. Saya. Siapa yang suka Netflix di sini? Saya suka. Ya? Saya suka. Gitu ya, bertobatlah kalian mulai hari ini. Ya. Berapa banyak yang lebih berani membela idola K-pop daripada membela Yesus? Iya. Ini buat cewek-cewek di khususnya nih, tolong ya. Gak ada puji Tuhan. Gak ada. Ya? Gak ada yang ngaku. Ya, seringkali kita terjebak gitu loh. Ya, seringkali kita terjebak. Boleh next slide lagi. Ternyata murid-murid Yesus juga menghadapi pergumulan yang sama. Nah, selama 3 tahun mereka sudah bersama Yesus dalam pelayanan mereka, ya, dengerin khotbahnya, melihat mujizat yang dilakukan, bahkan sudah diutus untuk pelayanan. Tapi tetap aja, boleh next slide, Petrus, dia bilang bahwa kau adalah Mesias, masih bisa menyangkal Yesus 3 kali. Boleh next slide lagi, ada 2 orang lagi nama Yakobus dan Yohanes yang sudah menjadi circle dalam murid Tuhan Yesus, tapi masih berebut posisi. Ya, saya tulisnya rebutan kursi VIP surga. Ya, sekarang kita lihat sendiri itu, mereka bilang, aku dong Tuhan, aku boleh nggak duduk di samping Engkau? Kayak baku rebut begitu. Karena aku selama ini setia melayani Engkau. Terus boleh next slide lagi, Thomas yang udah melihat banyak mukjizat, ya, masih bisa meraguin. Dan mereka tahu banyak tentang Yesus memang, tapi mereka belum punya kuasa untuk hidup seperti Yesus. Sounds great bukan? Terdengar familiar kan? Pasti terdengar familiar. Dan ini yang akan Yesus ajarkan buat kita hari ini. Boleh next slide. Bahwa hidup Kristen yang jadi otentik itu hanya mungkin terjadi ketika kita membiarkan Roh Kudus mentransformasi cipta kita sama Tuhan menjadi ketaatan yang konsisten. Amin. Menjadi hidup kita selalu taat dalam every situation dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita lihat bagaimana Yesus ngejelasin. Kita ada 3 poin di sini. Kalau misalnya diizinkan untuk mencatat, silakan untuk catat. Next slide. Nah, poin pertama, cinta yang sejati itu pasti menghasilkan ketaatan. Real love sama dengan obedience. Real love sama dengan obedience. Kita lihat sama-sama lagi. Boleh next slide di ayat yang ke-23. Sekali lagi di ayat 23. Boleh kayaknya itu nggak kelihatan deh. Bukan yang sana. Alright, itu aja. Oke, ayat yang ke-23. Boleh satu orang bacain buat kita. Yohanes pasal 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Oke, stop. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Teman-teman, Yesus di sini gak sedang memberikan definisi cinta yang romantis atau puisi. Ya, bukan cuma sekedar gombal, kayaknya kita ngegombalin seseorang. Enggak, dia langsung pada intinya.
kalau kamu benar-benar cinta saya, dia akan menuruti firmanku. Ini bukan kemungkinan, tapi ini suatu kepastian. Sama-sama bilang kepastian. Kepastian, amin. Nah, kata mengasihi itu kata agapao. Agapao itu dikatakan sebagai cinta yang berdasarkan keputusan, cinta yang berdasarkan komitmen, cinta yang berdasarkan akan pilihan, akan kesadaran kita. Ya, ini bukan cinta yang apa istilahnya, yang naik turun kayak naik komedi putar begitu, putar atas bawah nggak begitu. Tapi kita melihat di sini bahwa ini bicara soal komitmen. Amin. Dan perhatikan ya bahwa Yesus bilang akan menuruti. Kok balik lagi di awal? Ya, akan menuruti. Ini bukan kemungkinan, tapi ini satu kepastian. Yang percaya bilang amin dulu. Amin. Kalau ada cinta yang tulus, pasti ada ketaatan. Oke? Kalau ada cinta yang tulus, pasti ada ketaatan. Ini otomatis, ini sangat natural dalam hidup kita. Kelewatan. Seperti kalau you lapar, ya. Seperti contohnya Aldi lapar lah, ya. Aldi lapar, Aldi pasti cari makan. Ya. Kalau yang memang ngantuk, pasti cari tempat tidur. Ya. Kalau kalian benar cinta Yesus, pasti kalian akan turuti Amin. apa yang Dia mau. Yang lebih mengagumkan lagi, Yesus ngomong kalau engkau mengasihi aku, ya, di agapao itu, ya, ini luar biasa. Kita menuruti Dia. Bapakku akan mengasihi Dia, dibilang di sana, gak jelas tulisannya. Ya, Bapak bukan. Dan kami akan datang kepadanya dan Dia bersama-sama dengan Dia. Ini luar biasa teman-teman. Bapa dan Yesus akan benar-benar tinggal dalam hidup kita. Allah yang sejati itu ada dalam hidup kita. Bukan hanya berkunjung sebentar sebagai tamu, tapi diam bersama menetap selamanya. Saya bilang amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat kalian. Next slide. Begini, coba kalian bayangkan. Boleh next slide? Iya, ini dia. Kira-kira nih, coba bayangin kalian sedang mendekati seseorang. Siapa sih yang lagi PDKT-an? Aku udah jadian. Aku udah. Atau yang udah menjalani. Kalau Aldi mah gue udah tahu. Kalau Aldi mah gue udah tahu. Dia semuanya gue tahu kan. Nah, coba kalian sedang mendekati seseorang misalnya. Kamu bilang, I love you so much. Ya, aku bilang contohnya I love you so much. Tapi gini loh, tapi kalian tuh nggak pernah ngebales pesannya. Kalau kalian ngechat kalian nggak pernah balesin. Siapa yang pernah ngalamin kayak gitu? Aku sering. Pengalaman hidup ya. Terus kamu selalu membatalkan janji untuk ketemu gitu. Terus kamu lebih memilih main game daripada ngabisin waktu bersamanya. Atau kamu nggak pernah mendengarkan apa yang dia inginkan. So guys, kira-kira dia akan percaya nggak sama kalian? Tidak. Keras banget suaranya. Ya. Ya, enggak kan? Nah, perbuatan itu bicara lebih keras daripada kata-kata. Coba saya bilang amin. Amin. Atau contoh lain, boleh next slide. Siapa yang ngefans sama MU? Tidak. Loh, Misalnya? Siapa yang ngefans sama MU? Boleh? Glory. Jujur, tapi sama MU. Enggak, karena MU jelek. Kamu ngaku penggemar MU, tapi nggak pernah nonton pertandingannya, ya kan? Tapi nggak tahu nama pemainnya. Ini siapa namanya? Tahu nggak? Nggak tahu. Percuma kamu fans MU tapi nggak hafal. Ini namanya Bruno Fernandes. Iya. Ya? Nggak punya kaosnya. Ya, orang-orang ini pasti akan protes. Fans apa kau ini gitu kan? Iya. Nah, sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Boleh next slide. Ada seorang teolog namanya Eden William Tozer. Boleh next slide. Dia pernah ngomong kayak gini. Dia pernah ngomong bahwa bukan apa yang dikatakan seseorang, tetapi apa yang dilakukannya yang mengungkapkan apa yang benar-benar dia percaya. Apa yang benar-benar dipercaya. Apa yang kita lakukan menunjukkan apa yang sebenarnya kita percaya dan cintai. Jadi, boleh next slide. Yuk, periksa dulu. Yuk, kita periksa bareng-bareng. Boleh next slide. Pertama, periksa waktu kamu dulu. Coba cek waktu layar di ponselmu. Berapa jam sehari kamu habiskan untuk media sosial dibandingkan berapa menit untuk baca Alkitab? 15 jam. Ya, kemana waktumu pergi, di situ juga hatimu pergi. Kemana dirimu berada, di situlah hatimu berada, ya kan? Ya, maaf kalau aku ngomong kayak gini. Cek waktu kalian. Boleh next
slide lagi. Yang kedua, pola ketaatan kalian periksa. Di area mana kamu terus-menerus gagal? Apakah kamu suka bohong sama orang tua? Terus masih suka ngejelajah yang gak baik di internet? Terus masih suka nyalain tugas temen? Terus suka gosip di grup WhatsApp? Ada yang punya grup gosip gak di WhatsApp di sini? Review katanya. Nge-review atau nge-review tiba? Nge-review. Bahasa saya halusnya. mau bicarakan. Review. Ya, luarnya aja berarti ya. Luarnya aja. Gimana sih ini? Ada sini ada yang gibah, cuma review. Tapi gak dibayar orang kan? Enggak. Di sini nggak ada. Di sini gak ada yang saling ngegibah. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Gak ada yang ngaku tapi. Area-area kayak gini justru menunjukkan di mana cintamu ke Yesus Amin. perlu ditingkatkan. Katakan amin. Yang ketiga, boleh next slide. Mulai dari yang kecil, konsisten lah dari hal yang kecil. Pilih satu area ketaatan yang ingin kamu perbaiki minggu ini. Amin. Ya ibu gembala, bapak gembala, cek mereka. Konsisten dari hal yang kecil. Misalnya, siapa sih yang rajin baca satu pasal Alkitab? Satu pasal aja, tiap pagi, bangun pagi. Aduh, kok diam? Kok diam? Selain anak gembala, ayo. Selain anak gembala, betul. Selain anak gembala, ada nggak? Malam. Terus sebelum tidur, kalian doa nggak? Doa ya? Oke. Terus kalau misalnya salah, tugas kalian apa ke teman kalian? Kalau misalnya kalian ada berbuat salah ke teman kalian, tugas kalian ngapain? Mengingatkan. Percaya. Benar. Nggak, misalnya kita yang buat salah. Kita buat salah ke orang. Ya, kita minta maaf. Minta maaf kan? Ya. Siapa yang sudah lakukan itu? Ya, aku selalu minta maaf. Terus ngemaafin orang? Ya. Kok dikit? Ya, ingat cinta itu dibangun lewat tindakan kita. Boleh next slide lagi yang keempat. Temukan alasanmu. Cari tujuan kamu. Ketaatan jangan karena takut masuk neraka. Percaya, bilang amin dulu. Taat jangan karena takut masuk neraka atau ingin dipuji orang. Taat karena kamu sungguh-sungguh cinta Tuhan. Ya. Cinta kita sama Yesus yang sudah mati buat kita. Ketika kamu mengingat salib, apa yang jadi respon kalian? Nah, saya mau minta satu orang yang jawab. Ketika kita melihat salib, respon kalian apa? Bagaimana? Satu orang? Ayo responnya apa Dali? Respon kalian apa kalau kalian melihat salib? Betul Tuhan Yesus. Tapi kan dari diri kalian apa? Maksudnya ketika kalian melihat salib Yesus itu pengorbanan, oke, satu. Terus anak gembala jangan jawab. Kasih. Aldi jangan jawab lu. Rasa bersyukur. Apa lagi? Ada lagi? Apa? Pertobatan. Pertobatan, betul. Ya, ingat, ketika kamu melihat salib, ketaatan menjadi respon kasih, bukan hanya sekedar kewajiban agama. Ya, percaya, bilang amin dulu. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Yang kedua, boleh next slide. Ketidaktaatan menghasilkan cinta yang palsu. Ya, kita lihat sama-sama lagi, boleh next slide di ayat 24 sampai 25. Di ayat 24 sampai 25, aku minta bro yang pakai Matthew. boleh bacain Yohanes pasal 14 ayat 24 sampai Bacain 25. Matthew. Apa yang dibilang di sana, bro? 24-25 nih. Di ini, oh ya susah. Dari Yohanes 14 ayat 24 sampai 25. Yes. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Yes. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yes. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Nah, di sini teman-teman, Yesus membalikan koinnya.
Kalau tadi dia bilang cinta pasti menghasilkan ketaatan, sekarang dia bilang bahwa ketidaktaatan menghasilkan ketidaktaatan. Pasti mengungkap gak ada cintanya nih. Ini berlaku dua arah ya teman-teman. Berlaku dua arah. Berlaku dua arah. Dan yang membuat ini serius, boleh next slide. Yesus menekankan bahwa apa? Firman yang dia sampaikan itu bukan hanya dari dia, tapi juga dari Bapa yang mengutus dia. Dia 25 itu, boleh next slide. Semua itu katakan kepadamu selagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Nah ini, ya teman-teman, Yesus sudah ngajarin sama kita semua. Yang kalian perlu tahu sekarang, giliran kalian buat lakuin. Ya, masalahnya boleh next slide. Murid-murid dan kita seringkali nggak bisa sepenuhnya ngerti, nggak sepenuhnya ngerti dan sepenuhnya taat. Karena apa? Kitanya punya kemampuan yang terbatas. Amin. Ya, amin. Bilang amin dulu. Amin. Ya. Boleh next slide. Siapa yang pernah main PUBG di sini? Oh, nggak pernah. Siapa yang pernah main PUBG di sini? Pernah lihat doang. Nggak apa-apa. Kejujuran nanti kalian nggak apa-apa. Nggak bersalah. Nah, waktu kalian main PUBG, kalian sudah tahu strateginya. Kalian udah nonton YouTube tutorialnya gimana cara main PUBG dengan baik dan benar gitu ya. Kamu udah hafal kombonya. Tapi saat kalian main, gimana? Ya pasti nggak langsung jago lah. Ya istilahnya kayak gitu betul loh. Istilahnya GG ya. Aku nggak tahu lah istilahnya GG, WP apa segala macam gitu ya. Kalian sudah hafal nih kombonya, tapi kalau pas mainnya, kalah aja terus. Kenapa? Karena ada jarak antara pengetahuan dan pelaksanaan. Ya. Tahu aja nggak cukup. Katakan amin dulu. Amin. Tahu aja nggak cukup. Kalian butuh pengalaman. Ya, boleh next slide lagi. Atau seperti kamu belajar naik mobil. Siapa sih yang bisa naik mobil? Naik kali. Nggak mungkin main bukan, juga. Bukan mainan, bukan. Mainan yang mobil yang ini, mobil ini. Mobil yang beneran maksudku. Yes. Mobil apa? Sini bro, sini, bentar. Maju dulu. Maju dulu. Asik. Matthew. Bro, namanya siapa? Matthew. Matius. Bro, selama lu belajar naik mobil rasanya gimana? Deg-degan. Deg-degannya kayak mana dulu? Takut nabrak. Ya. Pengalaman nabraknya itu, maksudnya dari lu itu ada nggak pengalaman lu nabrak? Belum ada sih. Begituan ya. Haleluya. Aku pikir ada pengalaman kayak nabrak barang kah atau batu kah atau apa kah. Begituan Terus kan enggak. udah mulai pinter. Katanya udah bisa naik mobil tapi dia belum. Hah? Apa? Diajar Cimeme. Wow, jangan dulu lah, bro aja dulu. Ya, bro aja dulu. Sebutkan kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya. Ya, pada mulanya. Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, silakan dulu. Boleh. Gitu. Contohnya. Oh ya, aku lupa, bro. Siapa yang ngajarin lu naik mobil? Tapi Bapak lu udah lah jelasin. Injak kopling manual atau otomatis? Oh, bikin manual. Injak kopling dong. Masukkan gigi 1, lepas kopling pelan-pelan. Injak gas, injak. Jangan sampai salah injak. Saatnya memberikan kekuatan untuk berkata tidak. Jangan kompromi. Setiap kamu katakan iya sama Roh Kudus, kamu bertumbuh lebih kuat. Setiap kali kamu berkata enggak, kamu justru bertumbuh lebih lemah. Teman-teman yang terkasih, yuk kita rangkum apa yang Yesus ajarkan malam ini. Boleh next slide. Cinta tambah ketaatan tambah Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam kita bisa jadi otentik. Ini bukan rumus matematika yang dingin, tetapi realitas hidup yang penuh kuasa. Yesus gak hanya kasih kita standar yang mustahil,
Dia juga kasih kita kuasa supranatural untuk mencapainya. Dia enggak hanya kasih kesempurnaan, tapi dia kasih transformasi. Amen. Tapi pertanyaannya adalah, mau nggak kalian renungkan lagi? Banyak dari kita terjebak di kekristenan setengah-setengah karena kita hanya mengambil sebagian. Ada yang hanya mau cinta tanpa ketaatan, dan ada juga yang mau taat tanpa kasih. Dan ada juga hanya mau cinta dan taat, gak ada Roh Kudus di dalamnya. Tapi rancangan Allah adalah agar kita memiliki ketiga yang bersama-sama. Kasih kita, taat kita, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, so pada hari ini kita diingatkan. Boleh next slide. Kamu gak perlu pura-pura lagi, karena Roh Kudus yang membuat cintamu pada Yesus semakin nyata dan ketaatanmu menjadi mungkin. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus yang membuat cintaku, Roh Kudus yang membuat cintaku kepada Yesus menjadi nyata dan ketaatan-Ku menjadi mungkin. Sekali lagi, Roh Kudus yang membuat cintaku kepada Yesus menjadi nyata dan ketatanku menjadi mungkin. Dan yang satu lagu ini, peganglah tanganku, Roh Kudus setiap hari. karena kami tak dapat jalan sendiri ya Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh Tuhan. Dan bawalah diriku kepada segala pada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Bapak yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Pesan-Mu yang begitu jelas dan penuh kuasa hari ini. Kami mengaku bahwa selama ini kami sering hidup dalam kepalsuan. Kami akui mengasihi-Mu, tapi kami gagal dalam ketaatan, mencoba menjadi baik dalam kekuatan kami sendiri, dan tidak memberi ruang untuk Roh Kudus bekerja. Hari ini kami ingin membuka hati kami lebar-lebar untuk Roh Kudus datang dan penuhi kami dengan segala. Ajar kami untuk mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Ingatkan kami sama firman-Mu di saat-saat kami mengalami pencobaan. Berikanlah setiap kami kekuatan untuk taat. Berikan kami ketika itu susah. Ubahkan setiap kami ke dalam luar. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang otentik. Jadi di gereja, di kampus, di kantor, di media sosial, di kamar pribadi kami. Kami gak mau lagi hidup dengan topeng. Kami mau menjadi pengikut Yesus yang sejati. Untuk setiap komitmen yang kami buka hari ini, berikan anugerah untuk menjalankannya. Ketika kami jatuh, angkat kami kembali. Ketika kami lemah, kuatkan kami. Ketika kami ragu, teguhkan kami. Terima kasih Yesus, karena gak pernah ninggalin kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang sekarang tinggal dalam kami. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang hidup tentang kuasa-Mu daripada Roh Kudus-Mu. Ajarkan kami itu selalu taat kepada-Mu. Berbicaralah terus dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap buat melakukannya, sama-sama dengan percaya dan berkata, Amin. Terima kasih banyak Tuhan Yesus.